Ya, jadi ini segmen ketiga Jazz Talk dari Dolanan Jazz. Jazz Talk yang ngomongin jazz. Jadi berapa cc sih jazz tuh? Berapa cc jazz tuh? 1.300. 1.300. Dolanan Jazz. Dolanan Jazz. Ini suaranya masuk enggak nih? Lah itu makanya tadi. Masuk kan dikecilin. Udah ini paling kecil. Mute. Kembali lagi di segmen Jazz Talk yang ketiga, presented by Dolanan Jazz. Jadi Dolanan Jazz itu adalah komunitas jazz orang-orang yang ada di Cirebon. Dan beberapa waktu sekali kita ngomongin tentang jazz, baik itu dari detailnya, teknisnya, teorinya, atau dari sudut pandang awam juga termasuk seperti itu. Cuman kali ini kita mau ngebahas tentang apa kita sebut berarti kalimatnya, Mas? Ngebahas lebih ke arah apa ya? Apa masih Pan? Introduction to jazz. To playing. Gitu. Jadi buat misalnya teman-teman mungkin ini kita juga sama-sama lagi belajar. Barangkali ada teman-teman yang mau, saya pengen belajar jazz gitu. Biasanya kan bingung harus mulai dari mana ataupun harus ngapain dulu sih gitu. Apakah harus denger lagu jazznya dulu? Dari matamu ataupun memang harus langsung belajar ke teorinya ininya gitu. Gitu sih, ke arah gitu. Jadi gimana? Nah, simpelnya gitu. Menurut Ican, ini nggak ada presenter ya, masing-masing aja. Ini ada presenter. Menurut Ican sama Mas Ivan, biasanya kalau orang-orang yang baru mulai gitu, ini bukan dari segi saya pemain gitar, Mas Ivan pemain piano, Icat pemain segala. Maksudnya biasanya dari sudut pandang Sudut panjang. Sudut panjang dan sudut pendek. Iya, sudut pandang. Dangnya ke anu jang. Gini. Sudut pandang universal gitu. Apa dulu sih yang harus dilakuin? Itu harus dengerin musik jazznya dulu kah, atau langsung mau belajar mungkin lihat di YouTube atau di Google gitu. Nah, menurut Icat sendiri apa, Cat? Ini approach-nya pembicaraannya lebih ke pengalaman dulu pertama belajar jazz gimana, atau menurutku akhirnya harusnya seperti apa? Ya enggak, dari dia universal aja, pengalaman boleh ataupun misalnya, atau bagusnya apa setelah misalnya kayak ngalamin, pengalaman kayaknya salah deh dulu saya belajarnya, harusnya yang saya dapat tuh jadinya kalau yang salah begini, harusnya begini gitu, biar teman-teman bisa langsung cepet gitu. Jadi kalau aku sendiri dulu itu pertama bangetnya belajar musik itu piano klasik. Belajar piano klasik itu di umur yang sama dengan belajar baca tulis pada waktu itu. Jadi belajar baca tulis abjad sama belajar baca tulis partitur mulainya bareng. Cuman ya tetap lebih lancar baca tulis abjad karena partitur nggak tiap hari kita pakai. Terus lanjut pertama ngeband SMP itu ya secara nggak sengaja aja sih, ekskul di sekolah waktu itu gurunya ngasih materinya aransemen jazz. Waktu itu pertama banget malah samba sebenarnya. Dari Lagunya apa? Beraksinya Kotak. Yang ada di sana, yang ada di situ, semua
jadi samba. Nah dari situ ngerasa wah berarti kayaknya emang asik sih main musik jazz gitu. Terus juga nggak sempet menemui kesulitan untuk ngebedain mana chord mayor, chord 7, chord 9 dan lain-lain. Itu sempet nggak Susah, bukan keliru. Enggak, maksudnya ya cukup kebaca, Ya, tidak ya, menemukan ya. kesulitan karena agak manja juga sebenarnya dulu karena basicnya klasik, minta ke pelatihnya bikinin partiturnya per not. Jadi C7 itu yang mana, C9 itu yang mana gitu. Nah, terus balik lagi akhirnya waktu udah mulai sering ngeband waktu SMP dulu tuh ibu bilang, jadi waktu aku bayi dulu tuh pertama kali joget tuh denger lagunya Monster Inc. Oh, kirain itu joget lagu Pargoy. jadi kayaknya nggak tahu ya, mungkin emang udah dari kecil bawaannya ke sana ya, nggak tahu juga, tapi nggak berarti terus sepanjang hidup cuma main jazz sih. Sempat main reggae, ska juga, sempat melayuan juga, sempat. Nah, dangdutan terpaksa. Oke. Ya kurang lebih gitu, tapi approach-nya kalau yang tertarik sama jazz, mungkin apa yang harus dimulai itu ngedenger, banyak denger referensi, sukanya jazz yang seperti apa, karena jazz sendiri kan warnanya banyak tuh, ada merah, ada Bisa. biru, hitam. Nah jadi main musik tuh pada intinya main musik itu sama kayak ngomong bahasa apapun. Jadi kalau mau mulai belajar bahasa Inggris ya banyakin denger orang ngomong bahasa Inggris, dari film, dari game. Jadi apa yang kita dengar, kita tuh jadi kayak kaca gitu. Apa yang kita dengar, kita pantulin lagi. Jadi makin banyak kita dengar, makin banyak yang bisa kita pantulin. Kalau menurutku sih gitu. Berarti dari dengerin musik dulu, dengerin musik, musik jazznya apa nih yang disuka gitu ya. Oke. Kalau Mas Ivan, apa nih Mas Ivan nih? Kalau saya saya sama Mas Afif ini pasti pendapatnya pasti beda karena saya otodidak dan beliau tidak, kan, nggak otodidak. Tidak. Ya, Hitungan itu otodidak bukan sih? ya enggak lah. Tapi kan nggak kuliah musik. Kan belajar. Belajar, Belajarnya ada gurunya. ada Dia gurunya. ada gurunya. Ya, Belajar dengan metode, teoritis. Ya, teoritis kan ada gurunya gitu kan. cuman tidak dilanjutkan. Ya begitulah. Oke, terus Kalau menurut saya sebelum kita memutuskan untuk main jazz itu kan adalah sebuah style ya. Nah ini akhir-akhir ini tuh saya tuh dapat pengalaman yang mengajarkan saya bahwa style itu sebenarnya adalah sesuatu yang di achieve nanti di level-level atas. Tapi Iya, betul. sebelum kita mencapai ke situ, ya bermainlah musik dengan benar dulu. Karena di dalam musik sebelum kita bicara masuk ke style itu ada sebuah standar di mana orang itu bisa dilihat oleh pendengar atau pengamat yang lain bahwa orang ini sudah nyampe di standar. Ya. Nah itu. Jadi kita capai dulu standar bermain musik dengan benar itu secara global. Baru kita bicara soal style. Kalau untuk masuk ke jazz, tapi nggak ada salahnya sih. Seperti yang Icat bilang, nggak ada salahnya kalau dari awal kita udah dengar dulu. ya, Jazz itu seperti apa. Itu nanti pasti akan disimpan di otak dan suatu saat nanti mungkin Pakai, pada ya. waktu didengar itu mungkin belum ada efek, belum ada gunanya, tapi nanti suatu saat nanti pasti ada. Karena kita nanti pasti akan ingat ke situ. Di saat kita sudah mulai masuk ke style, hal-hal kecil, detail-detail yang kita dengarkan pada waktu kita belum masuk ke style itu nanti akan
keluar, akan di loading oleh otak kita pada waktu kita sudah masuk ke style itu. Oke, berarti intinya menurut Mas Ivan berarti kan standar kita tuh bermain musik harus benar dulu dari segi ya benar, setuju sebenarnya setuju. Percuma kita pengen main jazz tapi basicnya aja kita kadang-kadang masih belum benar gitu kan, mungkin kayak gitu ya, belum benar cara mainnya dari segi apa aja biasanya standar. Apa tuh maksudnya? Ya kalau standar main musik yang bener tuh fingering, selain itu chord, harmoni gitu kan. Karena kebanyakan nggak kita pungkirin ya, kebanyakan ada beberapa musisi yang padu baik. Nggak padu baik sih nggak. Jadi kadang-kadang sih banyak orang yang belum gitu kayak ngebedain yang mereka mainin tuh apa. Kadang-kadang suka keliru main chord gitu. Kebanyakan kan adalah beberapa mungkin gitu yang suka keliru. Nah maksud bener sini kan kita harus bener main itu dulu gitu biar nggak keliru. Terus dari segi apalagi ritmis mungkin ya, tempo dari itu kan yang ngomong-ngomong ini kita harusnya ada satu bukan narasumber ya, satu orang lagi yang emang ritmik ya. Ini kan harusnya. Nanti next podcast itu mungkin jadi mungkin kita belum bahas dari sudut pandang ritmik dulu sih karena kita pemain chord semua di sini. Kita kan mainin harmoni semua lah ya, melodi. Koka, mudah-mudahan Koka next time bisa gabung. Koka mau ya nanti gabung di sini Koka. Gimana penonton? Oke, berarti intinya itu dulu, main musik yang benar dulu dari segi basic ya, berarti ya dari segi basic musik berarti dasar ya. Itu tuh basic itu dasar. Dasar Cat. Kalau kuliah MKDU masa dasar kuliah umum ya Cat. Oke, berarti dari situ dulu baru. Tapi setuju nggak Mas Ivan kalau dari dengar dulu? Oh setuju. Dengar dulu berarti kan? Oke. Nggak mungkin lihat dulu. Sebelum kita bisa main musik pun kita udah denger kan. Kadang-kadang kan ada menurut Mas Ivan sama Mas Ivan Mas Ivan sama Ican, salah nggak kalau ada orang yang ngerasa saya udah cukup main nih, bener nih main gitar, main keyboard, terus dia mau langsung saya pengen langsung ngulik lagu-lagu jazz gitu? Nggak apa-apa. Sah-sah aja ya. Oke. Cuman biasanya pengalamanku karena basicku les cuma dua alat musik, tapi nyoba alat musik lain itu sendiri kan. Nah, nyoba alat musik lain tuh untuk main lagu, bukan untuk lancar di alat musik itu. Approach-nya ke sana. Jadi misalkan tiba-tiba ditodong lagu baru yang belum pernah denger, atau lagu baru yang pernah denger lah tapi belum pernah main di alat musik tersebut, ya bingung, nggak selancar kayak basicnya piano tapi tiba-tiba disuruh main lagu yang belum pernah main tapi tahu, kekejar di piano. Tapi kalau misalkan main bass bisa lagu ini, lagu itu, fingering lumayan. Tapi basicnya bukan di situ. Nah, terus tiba-tiba ditembak suruh main lagu yang ya emang tahu tapi belum pernah main di bass. Pasti salah. Pasti kemana-mana sih bassnya gitu. Sebenarnya begitu pengalamannya. Ada itu berarti apa tuh? Contoh main musik yang belum benar. Musik yang belum benar. Oke. Kalau saya sendiri setuju sih sama Mas Ivan, memang harus dasar dulu yang benar gitu, yang bagus lah gitu, dari mulai segi fingering, solfeggio juga penting ya. Denger gitu. Solfeggio lebih ke denger. Kalau dia main, gue main salah nih gitu. Chord salah, kadang-kadang ada yang main chord salah kayak acuh aja telinganya gitu, kadang-kadang itu hal itu. Nah, sebentar, kalau solfeggio itu bisa dilatih nggak sih? Kalau solfeggio sebenarnya bisa dilatih, cuman lebih bagus yang punya bakat. Iya. Ya, cuman kalau misalnya ngelatih, cuman kan lumayan cukup lama gitu kan, kayak ngebedain ini kayak mayor minor sih mungkin udah umum lah ya gitu. Cuman kadang-kadang kita bedain mana mayor 9, mana mayor 7 kan kadang suka ini mayor 9 nih, ini mayor gitu. Cuman kan kalau kita sering mainin, sering latihan ya udah nempel sendiri gitu. Nah, solfeggio itu apa? Barangkali ada yang lihat tapi nggak tahu. ya sebenarnya ya solfeggio kalau pribadi
lebih ke gampangnya sih pendengaran lah, denger seberapa sensitif kita dengerin hearing gitu, notasi, terus harmony chord, progression gitu kan. Sampai pada tahap kalau solfeggio-nya udah benar-benar ini jadi jatuhnya ke pitch perfect gitu. Ya, Kalau perfect itu pitch. perfect pitch ya, gitu ngebedain. Perfect pitch, Perfect pitch perfect mah pitch-nya yang enggak. Iya. Oh iya. Nah, Ya. gitu. Nah, menurut kita sharing lagi, biasanya untuk ngawalin, saya mau ngulik nih gitu. Nggak ke teori sih, ini lebih ke kayak pemahaman. Penting nggak sih sebelum kita masuk ke jazz, pemahaman chord tuh kayak misalnya kan kalau di musik jazz yang standar aja yang gampang aja kayak modelan apa ya, Untum Leaf mungkin ya. Ya. Itu kan ya chordnya ketebak gitu kan. Untuk yang awal-awal penting nggak sih kayak kita harus belajar istilahnya kalau saya sebut sih 7 extension chordnya gitu. Apakah kan ada aja orang yang main Untum Leaf A minor triad, D minor triad gitu. Apa harus kesana dulu udah mainin aja itu pakai yang biasa aja gitu. Nah kalau itu sih aku justru nggak tahu. Kalau dari pendidikan musik yang formal itu apakah semua ekstensi chord itu diajarkan? Kalau di formal sih tergantung level. Kalau di level awal mungkin biasa dulu, chordnya bener dulu, misalnya D minor triad dulu, atau A minor triad dulu, D minor, baru misalnya di level berikutnya mereka udah belajar chord extension, baru dipakai gitu. Nah kalau orang yang baru, dia udah biasa nih make kayak lagu-lagu sekarang kan kebanyakan make ya, Tulus gitu kan major 7 gitu kan. Terus dia pengen lebih ke saya pengen nyobain lagu-lagu jazz standar, mungkin mereka akhirnya kenal dengan jazz standar dasar gitu. Nah kesana menurut Icat sama Sipan gimana? Balik ke prinsip solfeggio tadi, berarti misalkan dia baru banget belajar pasti ya merasa triad itu nggak jadi masalah. Tapi semakin dia hearingnya semakin peka hearingnya, dia jadi merasa ada yang kurang nih kalau cuma triad. Akhirnya nyari mana yang cocok, 7 kah atau 9 kah di bagian itu. Oke. Kayaknya sih gitu sih. Kalau menurut kalian gimana? Iya. Iya apa? Iya, sama. Ya itu balik lagi ke situ. Yang tadi aku tanya itu maksudku adalah Diharuskan nggak untuk tahu semua bentuk chord? iya. Iya. Sebenarnya kalau dalam pendidikan musik yang formal itu yang tadi aku sebut apa itu bermain musik dengan benar tuh, itu tuh setelah di level yang keberapa sih? Di grade yang keberapa? Biasanya kalau di musik yang benar ya biasanya sih udah di grade 4 dia. Di grade 4 itu apakah extension sudah diajarkan? Sudah tapi nggak semua. Nah, tapi ada kan? Ada. Ya sudah, berarti ada gitu. berarti Mereka harus tahu gitu. Iya. Iya. Itu berarti ada berarti kita tanpa kita nggak main jazz pun itu tuh extension itu juga bisa dipakai kan di style musik yang lain. Iya. Apalagi sekarang kan mungkin ya lagu-lagu yang sering dibawain ngantuk tuh. Zat. Apalagi musik sekarang yang sering dibawain mungkin wedding gitu kan. Itu kan udah sebenarnya secara nggak langsung mereka main extension semua gitu kan. Misalnya ada orang yang nanya nih, kita mau belajar melodi jazz. Kalau buat Icat, ada yang nanya ke Icat sama Mas Ivan, biasanya jawaban masing-masing itu apa? Misalkan Icat pengen belajar melodi jazz di saxophone atau di keyboard, ke Mas Ivan juga, Mas Ivan ajarin sih pengen belajar melodi jazz, biasanya apa dulu gitu yang dikasih tahu gitu. Ya. Tadi Fingering, iya. Udah beberapa orang yang nanya ke aku seperti itu, jadi aku jawabnya fingering dulu gitu. Kalau langsung belajar ke scale atau lick, kalau fingeringnya belum benar itu nggak akan bisa dimainkan dengan sempurna. Nah, ini waktu dulu kecil aku diajarin kan piano itu alat musik yang paling ribet sebenarnya, karena satu-satunya alat musik yang partiturnya itu baca atas bawah bareng, treble clef sama bass clef dibaca bareng kan, cuma di piano tuh. Iya. Nah, gimana caranya supaya tangan kanan
fokus mainin yang ada di atas, tangan kiri bisa fokus mainin yang di bawah. Otaknya kudu sinkron be ya. Ya intinya itu. Nah waktu kecil dulu diajarinnya tuh kayak gini. Pak Ivan tahu nggak? Aku tuh gini. Naik ke puncak gunung tinggi sekali. Oh bukan yang gini Cak. Gini kan? Ini masalah. Gitu. Oke, terus. Bener kan? Ganti. Gini. Kayak gitu lah kurang lebih begitu. Terus. Intinya nyamain fingering tuh ini gimana ya? Banyak orang salah kaprah kalau denger fingering berarti harus bisa main cepat. Padahal nggak juga. Fingering tuh kalau di piano sih cuman velocity. Tapi kalau di senar, bass sama drum sepengalamanku fingering itu bukan berarti cuman speed tapi juga berarti kejelasan tone. Ya. Nah, kalau Bentar, senar apa? kalau di alat musik senar, Oh, Iya. alat musik senar. Iya. violin, bass, gitar itu fingering tuh bukan cuma sekedar speed tapi juga kejelasan tone. Nah, kejelasan tone itu kalau di alat musik tiup ya tiupannya. Fingeringnya di saxophone itu sama ribetnya dengan fingering di piano karena kiri kanan. Terus kurang lebih sih itu sih kalau fingering. Terus gimana nih? Karena fingering itu penting supaya lancar, tone-nya jelas, sama nggak keceklek apa bahasa Indonesianya? Serimpet. Mati langkah. Nggak keceklek sakit. Oh iya. dipaksa jadi sakit. kepleset. Kepleset. Ya, Ya. itu. Nah, karena kan kalau lagi ini terus fingeringnya sebenarnya dia nggak tahu basic fingeringnya bener, plek, salah. Nggak mungkin sampai patah tulang juga sih, tapi ya kerasa juga lumayan sakit tuh sebenarnya kalau dipaksain. Apalagi touch-nya piano kan keras. Gitu. Itu kalau di fingering sih menurutku. Terus apalagi selain fingering biasanya Mas Ivan? Apakah misalnya basic gitu kan? Kalau di gitar sih misalnya ya fingering udah jelas ya. Fingering sih kita mau main lagu pop, mau main lagu dangdut pun ada punya fingering gitu kan sendiri. Cuman biasanya kalau di gitar kan kita main tangga nada mayor harus position di semua neck kecapai semua gitu kan. Ada 5 posisi gitu yang standarnya mau main pentatonik ke, mau main modes ke, mau main. Nah, biasanya kalau di keyboard ketika fingering udah selesai, dia harus ngapain lagi gitu. Baru dari setelah itu baru masuk ke scale. Baru masuk ke lick. Mungkin kalau menurutmu dari pengalamanmu dulu kamu lick dulu atau scale dulu? Scale dulu baru lick karena kalau ngulik sih tetap ngulik gitu, ngulik melodi-melodi yang tapi ada. gini, sebelum kita belajar scale dulu kita pasti pernah dengar beberapa lick Iya. itu kan. Bahkan ya sebenarnya sih kalau misalnya mau dibandingin pasti ngulik dulu. Karena sebelum kita belajar teori kita kan pasti ada melodinya enak nih gitu, melodi lagu apa nih kita ulik dulu kan. Iya. Kita ulik dulu. Baru setelah mungkin beberapa lama kita belajar teori, yang saya pakai itu Ternyata itu skill ini. itu, Ya, skill ya. itu sih gitu kan. Ya itu. Berarti penting ya belajar kayak fingering terus sama Itulah gunanya listening itu, gunanya apa? mendengarkan dulu. Mendengarkan dulu. Oke. Itu. Kadang-kadang kita bisa dapat sesuatu yang kita nggak ngerti, tapi sudah menguasai. Menguasai Iya, lebih dulu, baru ngerti Iya, kemudian. Kebanyakan gitu. Tapi kalau menurutku sih scale itu yang paling basic sih, karena tahu falas enggaknya kan dari scale. Iya. Itu kalau nggak tahu, kalau scale belum kuat, dia nggak ngeh mana yang ya pasti ngeh sih kalau falas. Cuman maksudnya jadi ya gimana sih biar nggak falas kemana? Jadi kan 12 tangan ada kan, 7 putih tambah 5 hitam. Disebutnya Ya. begitu. Ya memang kali 2 mayor minor. ya memang kalau misalnya cuman kan kadang-kadang ada beberapa teman-teman yang aduh ada waktu nih gue males latihan males padahal kan itu penting ya kayak mainin scale gitu kan istilahnya apalagi ya istilahnya nggak perlu kita nganclong ke scale-scale yang berat mungkin ya di scale-scale yang sederhana minor Iya. scales mayor scales terus minor aja ada 3 aja
Iya, ding 3 ding. Iya. Jadi maksudnya kan dengan basic itu aja kita harus bisa ngembangin di situ sebelum ke mana-mana gitu kan istilahnya. Ya, sama kayak kalau beli baju mix and match lah. Ya. Dari semua skill yang kita tahu tuh digabungin kapan keluar yang ini, kapan keluar yang ini, itu jadi lick dan jadi ciri khas. Biasanya kayak John Coltrane kan punya licknya sendiri. Ya. Terus Anomaly juga punya licknya sendiri. Jadi kalau misalkan suka sama influence itu, nah cari influence juga bukan cuma denger beberapa lagu, tapi cari influence supaya kita punya karakter yang paling nggak yang ngikutin si influence kita dulu nggak masalah sih, karena itu namanya juga tahap pembelajaran gitu. Nanti kalau kita udah bisa bikin karya, bikin karakter sendiri gitu, kayak banyak dengerin John Coltrane tuh licknya kayak gimana, terus dicoba di setiap tangan nada gitu. Itu sebenarnya malah PR-ku sih dari Ko Ivan. Ya. Tidak pribadi. Ya begitulah. Tapi palingnya tahu itu harus dilakukan gitu. Iya. Ya. Lebih ke situ sih. Terus gimana nih? Kita dari tadi kan kita ngobrolin yang basic-basic ya. Basic itu kan sebenarnya basic ya masuk ya Mas Ivan ya? Iya. Masih basic. Masih basic gitu. Kita ngobrolin basic apa aja sih harus dimulai. Kita juga bukan berarti kita semua jago, enggak gitu. Kita juga sama-sama belajar. Kita lagi ngobrol aja saling ngobrol pengalaman kita tuh begini loh gitu. Walaupun sampai detik ini juga kita terus ngulikin, kita terus belajar, kita terus ini gitu. Cuman di podcast ini kan kita punya suatu wadah dolanan jazz yang kita bareng-bareng sama-sama mainin ya, belajar jazz bareng di sini gitu wadahnya. Nah, mungkin buat teman-teman yang mau gabung Ditunggu sekarang. nggak udah sekarang. Yang Tunggu mau sampai jam gabung 12. Emang lagi live. tinggal ini aja kontak IG-nya Dolanan Jazz. Kita bisa gabung ngobrol bareng, diskusi bareng gitu. Makanya saya lupa tadi mau ngomong apa ya. Ya komunitas itu. Iya. Ya komunitas kita punya wadah komunitas yang memang benar-benar semuanya tuh yang suka sama jazz, seneng sama jazz. Jadi kita bareng-bareng bikin podcast ini juga kita sharing. Mungkin ada teman-teman juga nanti yang mau gabung boleh kita sharing-sharing pengalaman di sini gitu. Iya, satu lagi aku baru keinget itu kalau kita mau belajar jazz itu lingkungan itu penting. Iya, betul ya. Betul. Itu belajar apapun sih. Jadi gimana lingkungan. Iya, maksudnya kalau kita punya sebuah keinginan untuk menguasai sesuatu dan kita merasa punya potensi untuk dan gairah untuk mendalami sesuatu itu. Hasrat. Ya. Iya. Nah, itu penting sekali buat kita untuk nyari Lingkungan yang sama dengan iya itu. apa itu di lagu apa tuh 420 itu apa namanya? Zona nyaman. Zona nyaman. Iya, apa liriknya itu apa? Nggak tahu. Orang-orang yang sejiwa denganku. Oh iya benar. Nah, itulah. Oh, iya, Pernah tahu. Iya pokoknya ya ada. Iya. Intinya kita harus berkumpul bersama orang-orang yang Frekuensi. iya. Ya, sefrekuensi yang satu sama-sama suka jazz, seneng jazz gitu. Terus semangat juga buat yuk bareng-bareng discuss gitu jazz, belajar gitu. Nyari lirik Om? Iya. Penasaran. Masih bener-bener dicari. Oke. Nah, kita sekalian ini kan podcastnya Dolanan Jazz. Biasanya di Dolanan Jazz tuh selain kita discuss kayak gini nih, diskusi ya kayak diskusi bareng belajar jazz. Nah, ada ngapain aja sih di komunitas biasanya setiap bulannya tuh gitu. Apa? Sebenarnya mau pengennya dan semoga Sila rawatang tak canda. semoga
bisa lancar ke depannya terus. Oke, Itu amin. kita pengen bisa bikin event rutin buat jadi wadah teman-teman semua main, nuangin, menyuarakan aspirasinya supaya suaranya bisa didengar oleh khalayak umum. Oke. Baku banget ya. Jadi ya intinya bisa manggung. Event kolektif Ya, per event bulan kolektif per bulan. yang muter di setiap kafe yang ada di Cirebon. Dulu semoga bisa keluar Cirebon. Ya. Begitu sih kurang lebih. Jadi kalau aku mau ngomong tapi bahasanya keluar bahasa MLM. Kita mantan MLM lihat aja bajunya, kemeja. Ya jadi intinya kalau minat gabunglah sama kami. Intinya gitu. Iya. Siapapun yang nonton podcast ini pasti suka sama jazz. Kalau enggak mungkin. Ya nggak mungkin nonton. Siapapun yang nonton ya. Kita juga bakal ada podcast lain yang ngebahasnya nggak hanya ngebahas. Mungkin tema kali ini sebenarnya lebih ke buat teman-teman yang mau saya pengen mainin lagu jazz atau belajar jazz sedikit-sedikit. Nah, apa dulu sih yang kita pelajari udah kita bahas tadi gitu. Nah, nanti mungkin next kita akan ngebahas lagi yang lebih dalam, mungkin lebih ke harmoni dasar, cuman di podcast nanti gitu. Nah, selain Dengan praktek ya. dengan praktek nanti mungkin akan ada dengan praktek gitu. Terus Apa lagi? Kita mau ngobrolin apa lagi, Chan? apa lagi? Mau julid boleh? Dan Roasting. di dolanan jazz kita anti julid-julid club. Jadi kalau kita udah ngobrol nggak boleh ada yang julid, haram, dosa, gibah. Gitu. Jadi mendingan kita ngobrolin kayak tadi chord ini. Nah, ada ini nggak? Misalnya ada yang saya mau belajar nih lagu jazz. Nah, kasih misalnya satu lagu yang buat teman-teman yang baru mau saya mau baru belajar nih gitu, main keyboard ya sama aja kan semua. Lagu apa sih yang basic banget tapi ngejazz banget gitu menurut Mas Ipan sama Icat? Yang paling gampang mungkin Tulus kali ya. Tulus Tulus oke. itu mungkin salah satu yang paling easy listening ya untuk telinga orang yang untuk telinga telinga orang secara keseluruhan gitu. Nah, ini sekarang aku mau nanya ke kamu nih. Ya. Apa sih kriteria sebuah lagu itu sehingga Disebut jazz? atau sebuah band supaya mereka disebut ini jazz nih gitu. Apa kriterianya apa? Kalau kriteria sih sebenarnya nggak ada. Kita mau cuman ngomongin saya ngejazz karena saya ngejazz saya bawain lagu jazz klasik. Ica dibilangin saya ngejazz saya bawain lagu jazz modern. Ya. Misalnya saya ngejazz karena saya mainin funky jazz. Gitu. Tergantung apa yang dibawain. Gitu, nggak mungkin kalau dangdut kita bilang saya ngejazz saya bawain lagu dangdut gitu kan. Kalau kriteria sih sebenarnya nggak ada, karena lagu-lagu sekarang ya kalau ngomongin dari chordnya ya lagu-lagu sekarang chordnya semua udah begitu gitu. Lagu Tulus apalagi gitu. Nah, sekalian mumpung inget tapi nanti aja setelah ini pertanyaan sih sebenarnya. Cuman kalau balik lagi ke tadi, kalau misalnya kriteria sebagai jazz yang ada kriteria sih sebenarnya, lebih ke ini aja, lebih ke saya bawain apa nih gitu. Kalau Mas Ivan kan jelas gitu, istilahnya modern jazz, istilahnya lagu-lagunya lagu-lagu ya modern jazz gitu. Kayak misalnya ya pop jazz mungkin yang sekarang Raisa, Tulus mungkin disebutnya pop jazz. Ada traditional jazz ya bawain lagu-lagu yang lama-lama gitu. Karena kan mungkin kalau dulu-dulu secara nggak langsung kalau kita lihat lagu-lagu Indonesia yang dulu kayak siapa tuh bapaknya Indra Lesmana siapa namanya? Om Jack Lesmana. Terus ya kita dengar aja lagu-lagunya kan dari segi progression gitu, dari segi itu ya kita tuh sebenarnya udah
Indonesia tuh udah kayak sebenarnya dibangun dengan nuansa jazz gitu tuh. Gitu. Kalau menurut aku sih itu. Gitu. Berarti sebenarnya jazz itu sebenarnya ada di dalam semua jenis musik ya. Iya, apalagi kalau kita ngomongin jazz, pasti yang dipelajarin di dalam jazz itu kan 251. 251 itu semua hampir ada di musik-musik sekarang ada 251 gitu kan. Kalau kita ngomongin jazz. Gitu. Mau belajar wah, main jazz chordnya harus mayor 9. Mau lagu Tulus banyak main mayor 9 gitu. Lagu jazz harus apa lagi? Itu kecuali mau main jazz yang mainstream, Coltrane kan nggak ada lagu-lagu sekarang yang progresinya kayak begitu gitu Yeah. kan. Nggak ada. Cuman kan kalau misalnya kita ngomongin jazz ya Ada itu yang odong-odong ini. tadi kita ngobrolin kalau misalnya lagu ya Cad ya. Kalau misalnya yang baru-baru nih mau saya pengen mainin lagu jazz nih, biasanya yang lagu paling ringan yang bisa dibawain terus lagunya ini udah ngejazz nih gitu, tapi sederhana. Menurut Mas Ivan apa lagu apa yang bisa mungkin teman-teman baru mainin terus belajar gitu, selain lagu-lagu yang sekarang kayak Tulus gitu, maksudnya lagu-lagu yang mungkin ada di real books tapi yang paling ringannya gitu. Lagu yang paling ringan Ya, dan otomatis Tapi yang nggak terlalu umum ya. ya nggak terlalu umum gitu, nggak terlalu umum. Kalau Ya. Autumn Leaves, Fly Me to the Moon, LOVE itu kan umum. Ya umum. Autumn Leaves juga nggak semua sih, kadang-kadang jarang umum mungkin buat kita. Iya. Kadang-kadang umum nggak buat orang-orang gitu kan. Mungkin yang di real book umum tuh Fly Me to the Moon kali ya. Gitu, Fly Me to the Moon. Cuman sisanya ya Tapi Autumn Leaves itu masih terlalu simpel lah ya, ya alur chordnya. All the Things You Are sih kayaknya melodinya dikit. Itu terlalu rumit. terlalu rumit. Tapi enggak apa namanya, Ya rumit. perputaran chordnya itu yang bikin bikin langsung jazz tuh gini modulasinya gitu. Karena ya kita jangan ada lagu yang modulasi dulu lah gitu. Orang kan kadang-kadang kaget yang biasa kita bawain lagu, orang-orang bawain lagu mainin lagu biasa yang jarang ada modulasinya, dikasih ada Things You Are yang lumayan modulasinya kan kadang-kadang suka Mana-mana. ngejluk gitu kan kalau yang nggak biasa gitu. Nah ini yang biasa aja mungkin ya. Take the A Train kayaknya. Ya. Oke, itu rada enak ya. Itu siapa tuh komposer? Aduh lupa Take the Train tuh. Dave Brubeck. Dave Brubeck sih Take 5 kan. Iya sama. Oh, Dave Brubeck juga. Oh ya. Kayaknya ya. Kayaknya. Ini cari. Atau ada mungkin lagu yang kalau pengalaman sih yang di awal tuh biasanya Blue Moon. Blue Moon na 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 Duke Ellington. na 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 Duke Ellington. na 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 na. Itu kayaknya lebih ke ini ya. Tuh. Terus ini apa namanya? Donnelly. Ya kan ngaco. Ya sih, ngaco. Yang ringan-ringan, yang mungkin teman wah, ini cukup ngejazz nih gitu kan. Misty itu. Oke, Misty ya ini ya. Beberapa di beberapa reguler udah pernah dibawain gitu oleh beberapa musisi. Misty. Misty. Jadi teman-teman bisa latihan itu, dan juga mungkin jangan lupa ya, setiap kita latihan kita juga harus benar-benar perhatiin nih chordnya. Penting nggak sih? Kayak Penting, gitu. Penting ya. penting. Itu kayak wah ini chordnya ternyata kesini, progresinya ternyata begini gitu. Hal seperti itu tuh apakah cuma yang penting udah selesai nih ngulik nih gitu. Gitu. Chord itu adalah dasar dari sebuah lagu. Ya. Kadang kita termasuk aku dulu itu suka main chord yang salah.
Terus ada sebuah paradigma yang kurang tepat di dalam jazz tuh, bahwa ada yang bilang bahwa fals nggak apa-apa kan jazz. Nah, Salah sebenarnya. salah kan, berarti itu kita setuju ya semua bahwa iya, itu salah iya ya. dong, iya dong. Nah, Ada itu. beda antara fals sama outside. Mungkin Iya. yang maksud harusnya itu outside bukan fals. Iya. Nah kan kadang-kadang kita suka ini kan, kita suka juga loh ada lagu yang chordnya kita rubah. Iya. Nah kalau itu kan bukan Fals. bukan salah kan? Bukan ya? salah. Nah, itu namanya chord substitution tuh. Karena Iya. iya, nah. Tapi untuk ke situ kita harus bisa main Bener chord dulu. yang benernya dulu. Iya, dulu. Benar. Itu namanya pengembangan. Ya pengembangan. Karena kan memang ya kadang-kadang ya intinya sih kita sebenarnya nggak boleh puas dengan apa yang udah kita mainin sebenarnya kan. Dan nggak boleh salah. Iya nggak boleh salah lah. Mau main salah nanti gimana di sana nggak enak. Gitu. Terus apalagi sih yang biasanya misalnya ini kan kita obrolannya seputar ke kayak apa namanya, ini orang yang saya lagi mau nih gitu, apa aja sih barangkali teman-teman yang baru nih, wah kebetulan banget nih saya mau belajar lagu-lagu jazz gitu, nonton mungkin podcast ini, terus jadi selain yang tadi kita obrolin tuh apalagi sih, apa-apa aja sih biasanya gitu. Menurut ente apa, Cad? Apa tadi pertanyaannya? Iya. Lagi ngelamun. Kan, ngelamun. Ini misal lagi ngelamun bae, la ilaha illallah. Mikirin saldo 30.000. Selalu udah nggak mau 30.000. Lebih, iya maksudnya pertanyaannya, barangkali ada teman-teman yang nonton baru gitu kan, yang baru pengen mulai nih, saya mau belajar nih jazz, kan mulai dari mana dulu, terus lagunya apa aja sih yang biasanya dia bawain gitu kan, yang harus saya bawain nih gitu, setidaknya yang nggak umum gitu. Terus selain itu apalagi ya gitu, apa lagi gitu. Ada satu lagi nih kalau menurutku sih rhythm. Ya. Nah itu tadi kan Isyad bilang kita bukan main rhythm nih, tapi untuk tahu rhythm dalam jazz itu penting ya. Iya. Untuk dapat groove dari iya. jazz itu tuh. Walaupun kita nggak harus menguasai, harus bisa main drumnya atau gimana, tapi setidaknya paling nggak tahu tahu ya. bahwa bossa nova itu tap 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 tap. Kalau swing tap tap taram tap taram, gitu kan. hal kecil kayak gitu ya kita Iya. harus benar-benar tahu gitu. Sekarang ini mau nanya dulu nih Pip, kalau dalam jazz itu sebenarnya ada ini nggak sih? Ada ritme yang dasar nggak? Ada berapa ritme dasar dari jazz? Ya sebenarnya itu dasar jazz swing 24. Ya, terus? 24 gitu. Ya paling dasarnya itu dulu gitu kan. Ya. Kalau misalnya terus kebanyakan misalnya kalau kita kan cara ngitung 1, 2, 3, 4. Cuma kalau di 1, 2, 3 ya. selalu itu gitu kan. Kita banyak latihan di Swing feel. ya swing feel-nya gitu. Itu sih yang lebih mendasar sih di situ gitu. Baru setelah itu kita mau mainin fast swing, bebop, mau bossa nova mau main Latin, terserah, yang penting basic swingnya ya kita jalan. Apalagi lagu-lagu yang kebanyakan ada di terutama tradisional itu kan swinging semua gitu. Kebanyakan hampir sebagian swinging semua gitu kan. Jadi setidaknya kita tahu itu gitu, terus kita coba praktekin dari segi ritmenya gitu. Itu sih. Cat angop bae. Itu sih mau. La ilaha illallah. Angop bae. Iya. Gimana sih? Ribet sih. Podcast angop bae. Kalau polyrhythmic itu dibahasnya gimana berarti? Termasuk kalau polyrhythm sih nanti tetap gini kapan jatuhnya ya baru ketahuan jazznya. Terus juga kalau kita ngebahas itu sih ya sebenarnya kurang cocok karena kan itu kan lebih ngedalemin lagi gitu kan polyrhythmnya. Oh iya. Gitu. Tidak ada itu namanya polyrhythmic. Kalau kayak polyrhythmic, bar counting itu kan ya itu mah nanti lebih ke menjurus gitu tuh.
Cuma kan ini setidaknya mereka harus, oh iya ya, saya harus begini nih, harus belajar ini, belajar ini, belajar ini. Entah, mungkin teman-teman bisa nyari di YouTube ataupun coba cari-cari buku. Sebenarnya buku-buku banyak sekali gitu, banyak sekali. Gitu. Terus Referensi ini. selain itu, berarti tadi apa aja, Chat? Chord, Chord, apalagi? Hearing ya, hearing, ya, terus arpeggio, scale. referensi musik dulu kan, kayak referensi urat-urat musik. referensi. Terus apa lagi tadi? Referensi, Hearing, hearing, chord, chord, scale, scale, fingering. iya, Yang fingering tadi jelas. di nomor 3 tuh. Tadi ritmik, Mic, lead, apa lagi. lick. Ya lick dasar lah. Kalau lick mah lick, Tadadadadadadam. tuh Delik. the lick. Ya. Terus Apakah cuman sementara itu dulu aja gitu kan, buat teman-teman yang mungkin lagi nonton terus dia kayaknya itu dulu deh yang harus saya pelajarin gitu. Mungkin next kita bakal video mungkin yang lebih ya nanti ada prakteknya gitu, ngebahas chord apa aja, terus scale-nya apa aja, mungkin nanti itu mungkin bisa kita sambil praktek gitu. Ada lagi nggak selain kayak gitu-gitu? ada. Apa? Kenapa event jazz yang main bukan jazz? Karena kan Event jazz yang mana dulu? iya. Jadi ini nih sebenarnya kalau menurut pandanganku ya, seperti yang pernah jadi bahasan dulu. Kita bahas di mana ini lupa. Kemarin di RRI. Terkesan jazz itu musiknya orang kaya. Oh. Dan sudah terlanjur dianggap seperti itu, malah jadi branding untuk jualan. Itulah kenapa banyak alasan bawa jazz, tapi yang diambil nggak terlalu jazz sebenarnya, tapi lebih ke mana yang ngejual. Karena itu personal branding lagi, bukan masalah idealisme. Oh. Jadi personal branding sama idealisme itu beda ya? Oh. Apa sih, Chat? Serupa aja. Waduh. Ya oke, jadi begitu. Kalau ada yang mau nanya, tanya di kolom komen. Kalau ada yang mau nanya, ke kolom komentar di YouTube, kolom komentar di Instagram. Boleh tanya-tanya, atau yang di Cirebon mau gabung tinggal ke Instagramnya aja, nanti kita bisa sharing-sharing di mana kita bakal main ya. Mungkin kalau kita sih kumpul manggung tuh Besok. sebulan sekali ya. Besok. Semoga mudah-mudahan bisa sebulan Mudah-mudahan, sekali. mudahan Akhir-akhir ini agak susah kok. Iya, benar. Susah. Sebenarnya nggak harus di Cirebon sih kalau mau gabung, kita bisa lewat Zoom juga kalau mau ikut. Gitu. Kan sekarang semua online ya. Terus? Terakhir. Oke, terakhir. Dari Icat, dari Habib, dari saya juga nanti tips apa untuk penonton yang baru akan mau mendalami jazz. Banyakin denger referensi, karena main musik tuh sama kayak ngomong bahasa apapun. Kalau mau ngomong bahasa Inggris, kayak tadi aku bilang awal, kalau mau ngomong bahasa Inggris, banyakin denger conversation bahasa Inggris supaya kita ngomongnya lancar. Sama kayak musik gitu, banyakin denger referensi musik yang seperti apa yang kamu suka, terus jadi kita lebih lancar mainnya. Dan kita jadi cermin di situ. Buat Mas Habib gimana? Banyakin fingering, sama jangan pernah puas cari sesuatu yang baru gitu. Misalnya lagi belajar jazz ya, kita ngerasa udah bisa major scale, cari yang lain. Kita udah bisa pentatonic, cari yang lain. Terus dipelajari, dikembangin, sama tetap tadi seperti yang Icat bilang, dengerin. Karena itu penting gitu. Itu penting, itu yang ngerubah pola cara main kita nanti kalau kita sering dengerin. Karena kalau misalnya kita mau suka jazz ya kita harus dengerin jazz, terus dengerin, nanti kita istilahnya nyantol sendiri gitu di telinga gitu kan. Soalnya susah kalau misalnya kita suka jazz nih, mau belajar jazz, tapi yang sering kita dengerin malah rock metal, nggak ketemu nanti di jazznya. Itu sih
Jadi ingat dulu waktu pertama kenal Mas Habib zaman BB itu kan. HP lagu banyaknya JKT48 waktu itu. Dihapusin nama Mas Habib, diganti lagu-lagu Realbook. Ya begitu, balik lagi ke hearing supaya jadi kebiasaan. Iya, betul, betul. Nyesel nggak dia ngapus itu? Ya kan kalau sekarang bisa download lagi. JKT48 pernah tampil di Java Jazz loh. Iya. Nah, Itu juga jazz loh. Makanya sebenarnya ada di HP ku juga nggak masalah. Oke, sekarang Mas Ivan. dari saya yakinkan diri dulu bahwa saya bisa main jazz. Jazz itu bukan sesuatu yang eksklusif kok. Ya. Iya, betul. Semua orang yang penting suka itu bisa. Terus yaitu berkumpullah dengan orang-orang yang sejiwa dengan kita. Kalau sayang sekali kalau kita punya passion, punya gairah di satu sesuatu yang kita anggap bagus, terus tapi kita berkumpul dengan orang-orang yang salah, jadi itu akan sayang itu potensi dan gairah yang kita punya itu jadinya akan terbuang sia-sia. Itu. Oke. Mungkin podcast kali ini segini aja teman-teman ya. Kita akan ada di podcast selanjutnya. Ini podcast keberapa berarti, Chat? 3. Podcast ketiga. Nanti kita akan bikin lagi podcast keempat insya Allah. Buat dari kita semua, terus latihan, terus belajar, dan ketika kumpul usahakan ngobrolin musik, jangan gibah. Oke? Oke, salam dari Dolanan Jazz. Halo. Apa ini tagline kita? Apa tagline-nya? Nggak punya ya. Nggak Kita ada. belum punya tagline. Oke, nggak ada. Udah, salam dari Dolanan Jazz.